Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzan Baitul Akmal dari kelas 2 SID, Program Studi Sistem Informasi Kampus Politeknik Caltex Riau. Nah, di sini saya membuat video tentang bagaimana cara menginstal Laravel dan cara menggunakannya. Baik, sebelum kita menginstal Laravelnya, pastikan kita sudah menginstal Laragon dan Composer. Ya, di sini saya sudah menginstal Laragonnya dan Composernya juga sudah saya install. Maka saya akan melanjutkan untuk menginstal Laravelnya. Nah, sebelum itu pastikan versinya yang agak lama ya, agar dia tidak timbul pesan untuk lisensi, minta lisensi. Jadi di sini kita sebelum menginstal Laravelnya, pastikan kita mengaktifkan extension zip di PHP. Nah, jadi kita klik kanan nih, klik kanan seperti ini, baru kita ke PHP. Setelah itu kita pergi ke extension. Nah, di sini di bagian zip kita aktifkan seperti ini. Seperti sudah ada tanda centang ini. Nah, setelah itu jika sudah, maka kita masuk ke terminal. Nah, setelah masuk di terminal, maka kita buat perintah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik enter. Dia akan tampilannya seperti ini jika sudah selesai. Nah, selanjutnya kita buat perintah lagi untuk membuat project dari Laravel. Nah, di sini kita sudah membuat, di sini perintahnya adalah untuk membuat folder Laravelnya ya di dalam Laragonnya. Nah, di sini kita akan membuat untuk folder project kita. Nah, di sini kita buat dengan perintah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Uh, Nanti kalian enter aja, tunggu sampai selesai. Maka dia sudah akan ada. Dikarenakan saya sudah ada, maka kita akan langsung masuk ke Visual Studio Code-nya untuk menggunakan Laravel-nya. Nah, setelah kita buka foldernya, kita pergi ke file env ini untuk men-setting database-nya. Nah, setelah kita membuka file env ini, kita menghapus yang pagar ini. Cuman di bagian ini, kita mengubah di bagian ini guys ya. Nih, bagian yang sudah saya tandain. Nah, di sini kita cukup hapus pagar-pagarnya. Seperti ini. Ya, seperti ini kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita lanjut ke migrate ya guys. Jadi kita membuka terminal di sini. Ini terminal. Nah, di sini kita buat perintah seperti ini.
Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita klik enter. Nah, di sini karena saya sudah migrat tadi ya, maka kita lanjut ke penggunaan Laravelnya. Nah, di sini kita akan menggunakan route, controller, dan view. Nah, jadi untuk route di sini, nah kita menggunakan di web PHP ini. Nah, di sini. Nah, di sini untuk route-nya ada welcome. Jadi ketika kita ketik slash, jadi dia akan menampilkan welcome. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau mencarinya itu kita ketik http slash baru nama project kita apa, seperti saya gini, langsung tes slash. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini ya guys. Nah, untuk selanjutnya kalau kita buat yang basic, nah root itu ada basic, ada parameter juga ya guys. Nah, jadi kalau untuk yang basic itu seperti ini. Misalkan nih route get slash siswa. Nah, seperti ini. Maka kita buat return return saya adalah siswa. Nah, itu kita buat ya. Taruh di sininya. Nah, seperti ini. Ini adalah basic route ya, yang dimana dia cuman menampilkan route yang tanpa berparameter. Jadi seperti ini. Maka kalau kita cari di webnya, nah ini jadi seperti ini. Mahasiswa, maka dia akan menampilkan ntar. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Beginilah bentuk dari route, basic route. Nah, ketika kita mengganti route-nya, maka dia akan menampilkan tampilan sesuai dengan route yang telah kita buat. Selanjutnya ada yang namanya parameter route. Nah, di situ kita membuat parameter di dalam route tersebut. Nah, agar menampilkan halaman web sesuai dengan route-nya. Contohnya seperti, nah kita copy ini. Kita copy aja dulu.
baru kita paste. Nah, di sini kampus misalnya kita ganti contohnya menjadi name. Kita tambah lagi slash untuk parameternya. Tetapi untuk parameter itu harus di dalam tanda kurung kurawal ya, agar dia mendeteksi. Dan untuk parameternya, setiap parameter itu pasti di dalam kurung kurawal. Ingat saja. Nah, contohnya misalnya sparam 1. Nah, di sini adalah parameter 1. Nah, ini contohnya ya. Baru di function kita taruh lagi parameternya. Nah, contohnya S1. Nah, baru di sini kita ganti contohnya menjadi name saya adalah. Nah, seperti itu. Tapi setelahnya kita tambah lagi sparamnya agar dia nanti untuk memanggil di view ya. Nah, di sini kita tambah lagi. Nah, di sini kita tambah lagi untuk sparamnya. Biar dia membaca parameter yang ada di atas. Jadi titik sparam gitu. Nah, di sini digunakan untuk mencari parameter untuk memanggil parameter satunya. Sehingga ketika kita mencari slash dengan parameternya, dia akan menampilkan halaman dengan kata ini, nama saya adalah gitu. Setelah itu parameter dia. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mengganti nih nama slash Afzan. Nah, contohnya begini. Nah, maka dia akan menampilkan nama saya adalah Afzan seperti yang kita buat tadi. Namun di sini kita wajib menyertakan parameter berdasarkan row yang kita buat. Jikalau tidak membuat parameter, contohnya gini. Contohnya kita hilangkan parameternya, maka dia akan menampilkan not found ya, 404 not found. Nah, jadi dia wajib menyertakan parameter. Nah, seperti itu. Namun ada satu row parameter lagi yang dimana dia meletakkan parameternya itu opsional, atau yang dimana kita boleh meletakkan parameter atau tidak. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Contohnya nih. Kita cukup menambahkan tanda tanya di param 1 ini nih, tanda tanya, dan menambahkan sama dengan tanda kutip ya, tanda kutip yang kosong, yang dimana agar ketika kita tidak meletakkan param, dia masih bisa menampilkan halaman name ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita hapus, kita buat lagi slash name. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini ya. Ketika kita tambahkan lagi parameternya, tambahkan contohnya maaf salah. Nah, kita tambahkan parameternya. Nah, maka dia akan menampilkan ada parameter ya. Ini di sini parameternya. Nah, selanjutnya ada lagi
yang namanya itu Nemrod ya, Nemrod. Jadi itu dimana kita meletakkan kita menghubungkan road dengan view ya. Jadi kita bisa meletakkan di view itu road ya. Yang tadi kita cuma menampilkan road saja. Di sini kita bisa meletakkan road di dalam view yang dimana ketika kita seperti link lah, dia itu seperti link. Jadi ketika kita menekan link itu, dia akan menampilkan halaman roadnya. Nah, untuk contohnya itu kita bisa buat di sini kita buat show. Nah, seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Setelah itu di view-nya kita cari. Nah, di sini kita buat namanya kita cari let's get started ya. Let's get started. Nah, seperti ini. Nah, di bawah ini kita buat seperti yang saya terterakan ini. Nah, kita letak di sini. Nah, seperti ini perintah ya, yang kita taruh ya. Nah, agar dia akan menampilkan kalimat klik di sini, yang dimana kalau kita klik di tampilan utama kita tadi yang ada Laravel, dia akan ada tampil ini. Kita klik, dia akan mengarah ke road yang sudah kita buat ini. Nih, ke road get mahasiswa ini ya. Mari kita contohkan ya. Nah, oke, mari kita lihat, coba kan. Kita coba di sini di tampilan awal tadi. Nama project kita titik tes. Di sini. Nah, dia akan ada menampilkan di sini. Oke, jadi ketika kita klik, nah tampilannya akan seperti ini ya. Dia akan menampilkan road mahasiswa yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke controller. Controller itu apa? Controller itu adalah jembatan antara model dan view untuk ke untuk menyalurkan datanya ke root ya. Jadi maksudnya itu ketika user menggunakan root untuk memintakan data dan view-nya, database dan view gitu, dia harus menggunakan controller. Nah, controller itu ibaratnya jembatan penghubung ya. Jadi controller itu terbagi juga, ada yang namanya basic controller. Nah, cara membuat controller, kita buka di terminal ya, terminal, buka terminal. Nah, kita buat php artisan. Nah, artisan make controller jangan ada spasi ya, controller. Nah, contohnya seperti ini, php artisan make titik 2 controller spasi pegawai controller. Nah, ini nama controllernya nanti ya. Jadi ketika kita enter, nah
dia akan membuat controller ya. Controllernya itu bisa didapatkan di app, di HTTP. Nah, di sini dia pegawai controller. Nah, beginilah bentuk dari basic controller yang sudah kita buat tadi. Nah, ada juga namanya yaitu resource controller ya. Jadi contohnya itu seperti PHP artisan. Nah, gitu kan. Mac kita masih sama contohnya seperti yang di atas tadi, Mac controller, tapi kita ganti karena pegawai controller sudah ada, kita ganti jadi mahasiswa controller gitu. Siswa controller. Nah, di sini kita tambah lagi ya, tambah jadi research, kita tulis research. Nah, seperti ini research ya, yang dimana dia akan menampilkan research ya, research controller. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, dia sudah membuat ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini dia research controller. Kita tutup ini dulu. Nah, research controller itu dia lebih lengkap, ibaratnya seperti packnya controller gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya index, create, store, show, edit, update, dan destroy ya. Index ini adalah untuk jadi ketika kita mencari di show nih show ya, show kita ganti menjadi, jadi kita cukup meletakkan returnnya di sini, return dalam kurung dalam kurung nama saya adalah. Nah, ya tanda kutipnya lupa saya kasih ya. Oke, sebentar. Kita tambah tanda kutip. Jangan lupa tambah tanda kutipnya ya. Nah, di sini kita tambah tanda kutip. Baru titik S param 1. Nah, misalnya kan begini. S param 1. Nah, jadi seperti ini. Maka di webnya, nah untuk di ROS-nya, jadi kita membuat di sini ya. Nah, di sini kita akan membuat ROS baru tetapi tidak menggunakan function. Ini cuman route get baru slash mahasiswa slash dalam kurung param 1. Nah, itu kurung awal. Baru setelah ini kita koma, buka kurung lagi. Di sini kita taruh nama file controllernya. Nah, siswa controller kelas show. Nah, seperti ini ya. Kita save.
Maaf, salah di sini ya. Nah, kita save. Nah, setelah seperti ini, dia akan menampilkan ketika kita mencari get mahasiswa param, dia akan menampilkan dari apa yang kita buat di mahasiswa controller ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lanjut mengimpor menginisialisasi kelas controller ini ya seperti jadi seperti ini. Kita import kelas. Nah, dia akan menjadi ini. Bisa dibuat manual juga, bisa ada otomatis dengan menggunakan extension dari VS Code-nya. Jadi seperti ini ya. Baru kita save. Nah, ketika kita mencarinya slash hahaha, nah maka dia akan menampilkan data mahasiswa hahaha. Nah, seperti itu dia ya. Atau kita buat 60%, 60 gitu. Nah, dia akan menampilkan data mahasiswa 60. Seperti itulah menghubungkan root dengan controller. Nah, kita lanjut ke view. Nah, view itu apa? View itu adalah hasil tampilan gitu ya, hasil output ya, seperti yang kita ketahui view itu adalah tampilan. Nah, jadi kita akan membuat tampilan sederhana dulu ya. Jadi basic view itu seperti ini. Kita buat new file. Nah, misalkan pegawai itu, pegawai dot blade ya, pakai blade ya, blade dot php. Nah, itu dia nama filenya. Nah, di sini kita buat untuk isi webnya. Jadi kita cukup membuat seperti dasaran saja. Dot types. Nah, baru itu. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke
root-nya lagi controller untuk menghubungkan root dengan view-nya. Nah, di sini kita buat root baru lagi, yaitu seperti ini. Get Nah, seperti ini. Kita buat lagi return view ya. Return view, dikarenakan kita ingin menampilkan dari kelas view-nya. Di sini kita buat nama kelasnya ya. Nama kelasnya itu adalah about campus. About campus. Nah, seperti ini. Ya. Titik dua. Nah, setelah itu kita save apa? Nah, setelah ini, setelah seperti ini, ya, setelah kita buat, maka jangan lupa kita save. Kita langsung mencarinya saja di websitenya ya. Nah, kita mencarinya menjadi about. Apakah dia akan menampilkan dari kelas view tadi yang kita buat? Nah, dia akan menampilkan apa yang telah kita buat tadi di class view. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menghubungkan view, controller, dan parameter? Nah, di sini kita akan merubah return mahasiswa ini ya. Oke, jadi menjadi begini. Menjadi agar dia bisa digunakan menjadi dua. Nah, seperti ini. If return, kita returnnya seperti yang tadi ya, view, untuk mencari kelas view, mengarahkan ke kelas view, dikarenakan kita akan menghubungkannya. View aman. Siswa. Nah, seperti ini. Baru kita lanjut lagi. Else if di Nah, seperti ini ya. Jadi apa gunanya kita menghubungkan dari root ke controller dan dari controller menghubung ke view? Nah, kita akan memanggil class view. Jadi kita akan membuat class view-nya seperti ini ya. Nah, baik, jangan lupa di save dulu. Setelah itu kita buat di view-nya, buat file baru itu dengan nama yang sudah kita buat, yaitu halaman profil
blade ya, jangan lupa blade-nya .php. Nah, seperti itu. Baru kita di sini kita buat untuk dasaran website saja seperti HTML. Nah, baru satu. Ini adalah halaman profil. Nah, baru kita save dulu. Nah, selanjutnya kita buat satu file lagi untuk detail ya. Untuk detailnya halaman detail mahasiswa .blade.php. Nah, selanjutnya baru kita buat HTML dasar web saja, baru body ya, body langsung ke H1. Di sini ini adalah halaman detail mahasiswa. Nah, setelah itu kita save lagi. Jangan lupa kita save. Nah, di controller kenapa kita membuat seperti ini? Dikarenakan ketika kita mencari slash mahasiswa kemudian slash profil, maka dia akan menampilkan halaman profil mahasiswa. Nah, ketika dia paranya sama dengan detail, parameternya dengan detail, maka dia akan menampilkan kelas halaman detail mahasiswa. Seperti itu ya. Di sini ada kesalahan, maaf. Dia tidak boleh beda sedikit pun, kita harus sama buatnya ya. Nah, seperti ini. Kalau kita save, maka dia akan ada garis bawah seperti ini. Nah, ketika kita cari di websitenya, nah kita cari pertama profil. Nah, kita cari. Nah, di sini adalah profil mahasiswa, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, ketika kita mencari detail. Nah, di sini akan menampilkan detail mahasiswanya. Nah, begitulah sekiranya apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya meminta maaf jikalau ada kesilapan kata atau kata yang salah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.